Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Yang sangat kami muliakan, kami hormati dari pengurus wilayah CLA Jawa Tengah, senior kita, sahabat kita, Bapak Ustadz Mas Rohkan dengan Bapak Ustadz Awaludin, muasis CRA di Tlatah Banyumas, senior kita, sahabat kita, dan Slamet Rianto. Beliau sekarang menjadi ketua PAC GB Ansor, hasil kong kali kong tentunya. Terima kasih berkenan hadir di tengah kita, membersamai kita. Guru kita, beliau Gus Sa'dun, ketua LD PCN Kabupaten Banyumas, di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai ketua LD, sebagai pengasuh pesantren, dan sebagai yang lain. Alhamdulillah berkenan di tengah kita. Yang saya hormati sahabat-sahabat pengurus PC, sahabat-sahabat pengurus PAC se-Kabupaten Banyumas. Tumben hari ini rapi, saya nggak tahu rompinya pinjam di mana atau sudah lunas belum, bisa rapi keren sekali pagi hari ini. Tolong difoto ya. Terima kasih, masya Allah, luar biasa. Istimewa panitia yang juga saya hormati. Sebelum saya lanjutkan, saya mau izin ke forum, saya sampaikan sambutan saya sambil duduk ya, karena kemarin saya baru ikut rebutan kursi dan kalah ya. Dan hari ini ada kursi yang tanpa harus rebutan, jadi saya mau duduk. Sebelumnya saya mohon maaf sekali kepada Sekretaris PC, beliau Bapak Ibu Zulkafi yang telah begadang ngasrep barang gawe sambutan untuk dibacakan oleh Ketua PC. Tapi kalau mustolih kok nyambut membaca itu kan bukan mustolih lah saya kira. Jadi tanpa merendahkan karya beliau, nanti saya baca di rumah lah ya. Ya gini Gus Sa'dun, saya itu paling diantara yang paling terkenang dari seorang Gus Dur adalah ketika beliau memberikan sambutan sebagai presiden, ya sambutannya Gus Dur. Kalau Pak Harto kan Pak Yusril yang bikin. Kalau presiden yang lain adalah tim yang bikin. Gus Dur itu kalau sambutan ya sambutannya Gus Dur. Nah, karena ini sambutan Ketua PECA, jadi berikan saya kemerdekaan Pak Sekjen untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sungguh sebuah keterharuan bagi saya, terutama ketika acara ini diawali dengan pembacaan Al-Quran oleh sahabat kita Ustadz Muhammad Nurul Falah. Jadi kalau kita melihat Mbah Falah baca Quran itu, saya jadi sangat bersyukur oleh Kang Slamet diajak ketemu dengan teman-teman dalam wadah JK. Karena di JK saya ketemu dengan manusia gitu. Ya. Karena manusia itu kan harus perpaduan dari positif dan negatif. Jadi kalau cerita oplak-oplak itu kan itu cerita sebagai iblis semata. Loh kalau Qur'annya itu manusianya. Lah Mbak Falah itu yang kadang oplak-oplak, kadang baca Qur'an gitu. Jadi beliau ini manusia gitu. Dan saya yakin Falah-Falah yang lain ya perpaduan itulah ya. Jadi kalau hari ini Rodo Kalem Mbah Hambali itu kan sebagai manusia gitu. Jadi saat lain ya. Artinya kita perpaduan itu dah. Kita menemukan itu dengan segala kejujurannya, tanpa ada basa-basi, kita apa adanya. Inilah yang saya rasakan, saya nikmati di JK. Saya bersyukur, saya berbangga di forum hari ini kita ketemu dengan kita semuanya dalam sebuah momentum yang tadi Pak Kiai Aminuddin menyampaikan sebagai sebuah forum yang sangat istimewa. Beliau ketua panitia. Kalau bagi saya sahabat sekalian, ini adalah forum yang paling tidak istimewa bagi saya. Inilah dalam sejarah hidup saya menghadiri sebuah forum kontestasi, forum nantinya juga ada percaturan dan pertarungan. Tapi saya tidak merasakan apa-apa. Saya berangkat muscap ini tidak ada pikiran LPJ saya mau diterima ya syukur, ditolak sok silakan. Enggak ada beban. Mau ada pertarungan calon ketua PC, dipilih yang ono, orang dipilih enggak saya pikir. Saya Gus Sa'dun
mulai berorganisasi, belajar jadi ketua kelas. Sejak kelas 2 SD saya itu ketua terus, nggak pernah jadi wakil, nggak pernah jadi sekretaris. Apalagi seksi konsumsi, nggak pernah saya. Sering sekali saya percontohan ketua IPNU, saya bikin tim sama-sama. Wah, di kelas mau jadi kosmo. Yang terbesar tentunya momen terbesar di Munas, bukan Munas, apa namanya? Muktamar NU di Sulawesi. Saya menjadi orang yang bermain. Ya, kalah waktu itu karena lawannya Ki Said, saya ingat betul. Saya orangnya selamat TV di lemah. Tapi di situ ada sebuah irama, ada sebuah romantika. Hari ini inilah suasana yang betul-betul tidak ada rasa apa-apa. Jadi saya ingatkan kepada PAC, ini musjab, tidak ada libido, tidak ada ereksi, maka jangan berpikir ejakulasi. Ya, tidak paham ini ketua PAC ya. Biasanya kan kalau musyawarah kan nanti ejakulasinya itu pas pilihan ketua itu lulus. Berpikir soal ini nggak akan ada ejakulasi, libido aja nggak ada, ereksi jangan ada. Jadi saya minta santai-santai saja, rileks-rileks saja. Saya berharap apa yang disiapkan panitia kita nikmati. Ini panitia, Pak Amin dengar nggak ini Pak Amin? Pak Heron ya. Saya kebetulan kepala MTS 3 ini sebagai ketua panitia. Kemarin panitia menyampaikan anggaran untuk konsumsi di angka sekian. Nah, saya sengaja untuk konsumsi itu uangnya saya butuhi karena saya dekat betul dengan Ibu Ketua Muslimat sini, sehingga saya minta konsumsi gratisan dari Muslim. Dengan catatan Pak Heron sampaikan ke bendahara panitia, dana yang untuk konsumsi kalau nanti nggak hujan selesai kok musjab semuanya segera berangkat ke pesawahan, kita foto-foto bareng naik kapal di Kumpe. Itu saja, acara intinya itu. Jadi ini acara ini baru pembukaan, bukan inti ya. Intinya kita foto bareng di Kumpe, di sana ada danau yang sangat indah. Nanti Ki Jufri sebagai guide-nya ya. Dia orang sini ya. Acara intinya di sana. Jadi karena musjabnya ini santai-santai saja, saya mohon berkenan yang memimpin semua acara adalah PB, karena nggak ada libido marokan, jadi nggak ada reaksi, santai saja nanti ya. Sidang komisi saya mohon ya komisi ya cepat ketok palu lah. Nanti sahabat Isro yang saya minta mimpin komisi A ya selesai gitu, nggak usah banyak usul, nggak usah. Komisi B rekomendasi draftnya sepakat. Ya kemudian sidang pleno sepakat. Ketua terpilih silakan cari. Mbak Hambali sudah pakai rompi siap jadi ketua ya. Mbak Rahman sudah pakai kacamata layak jadi ketua. Kalau saya pribadi jangankan pemilihannya, oke PJJ nggak mikir ya. Jadi nggak usah dipikir soal. Yang penting cepat selesai, cepat kita ke Kumpe, kita nyaman-nyaman di sana. Ada anggaran konsumsi panitia yang tolong nanti dianggarkan untuk beli kopi di Puncak Kumpe sana. Itu lebih menarik daripada duduk di bangku atos kayak gini ya. Jadi saya harap begitu, nanti kita nikmati kebersamaan. Karena begini sahabat sekalian, saya ingin mengatakan dari apa yang saya katakan ini bahwa di JRA ini value yang kita dapat, nilai yang kita dapat bukan soal formalitas, bukan soal legalitas, karena itu akan memancing perdebatan. Tetapi di sini kita ketemu dengan panjenengan semuanya. Saat di awal atur nuwun PAC Gumelar yang paling jauh datang yang paling gasik. Mohon nanti panitia diberi penghargaan. Mbah Hambali Ketua PAC Gumelar paling jauh, paling gasik, dikasih penghargaan. Yang paling dekat Cilongok Mbah Jufri paling telat, dikasih sanksi. Ya artinya kami ngobrol dengan teman-teman dari Gumelar tadi. Apa yang paling menarik di kami? Ya sudahlah soal-soal organisasi, soal legal formal, macam-macam ya kita hargai, kita ikuti sebagai sebuah nilai, tetapi ya itu nikmati saja, itu aksesoris duniawi. Yang pasti di JRA kita ketemu teman, kita bersahabat, kita bersaudara, kita nyaman, terus latihan mandan sering baca Quran, karena dodolan kita tanda petik ya di JRA adalah Al-Quran. Sidik-sidik maca Quran, sidik maca Quran. Ini saya kira nilai yang paling kita dapat dari JRA ini. Kami juga secara pribadi menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada LDNU yang harus saya sampaikan Bu Sa'dun bahwa ketika JRA lahir
dan hari ini menjadi istimewa karena salah satu pelaku sejarahnya sahabat kita Ustaz Slamet Trianto di tengah kita, sehingga kalau saya ngomongnya salah nanti bisa diklarifikasi. Beliau termasuk satu di antara tim inti, beliau mendampingi PP waktu itu yang mensuankan JRA kepada PBNU. Saat itu tentu masih Buya Said Akil Siraj. Kemudian oleh Buya Said, insting beliau kemudian mengarahkan JRA ini ditimbali ketua LDNU dari PP. Padahal jauh sebelum soal ke sana, bincang-bincang di kita para praktis itu, bayangan kita apa masuk gagah-gagah kayak pagar Nusa ya. Atau karena kita lebih ke pengobatan ke LKNU lembaga. Kami di Banyumas satu-satunya waktu zaman Pak Kiai Sabar Munanto, saya dikenalkannya dengan Dr. Uji dari LKNU. Beliau bayangannya JRA yang nanti di bawah lembaga kesehatan. Saya sampai saat ini masih ada grupnya dengan beliau karena Pak Kiai Sabar Munanto itu dawuhnya bayangannya nanti di LK. Buya Said, beliau yang punya cerita langsung. Ini sanadnya sahih dan mutasil ya beliau orangnya. Kalau dobit, beliau nggak begitu dobit, beliau mantan kelalenan. Nah, nilainya nggak jadi soalnya karena di situ persoalannya. Coba kelalenan. Kalau adil sih adil, tapi kalau adil sama Mbak Rohman yang nggak terbukti. Yang nggak terbukti. Nah, oleh biasa itu dia arahnya ke LD, sehingga kemudian legal formalnya kita dijadikan sebagai sayap dakwah LD. Soal kemudian diskusi organisasi pasca muktamar di Lampung kemarin, apakah Gus Yahya berkenan memperpanjang kami di LDNU kersane beliau, atau beliau mungkin dengan evaluasi kemudian Pak JRA nggak pas di LDNU, mau ditarik kemana, dilempar kemana ya monggo. Saya sih bayangannya kalau siap ya dilempar menjadi sayap dakwahnya Fatayat juga siap sih kalau di LDNU kalau kurang nyaman ya di IPP atau di Fatayat Pak ya, kita siap lah. Terserah beliau. Nah, tetapi begini kawan-kawan sekalian, selama belum ada perubahan, ya artinya berlakulah ketentuan lama. Ketentuan lama sejak era Buya Said, kita adalah sayap dakwah LDNU. Maka di tingkat PJ Banyumas, kita masih ingat betul, masih ada data realnya, hitam dan putihnya. Kami mendapatkan SK double, SK dari PP JRA, SK dari LD PJNU Banyumas. Kami menyimpan keduanya terarsip dengan rapi dari beliau Bapak Kiai Abdul Qadir saat beliau menjabat sebagai Ketua LD PJNU Banyumas. Nah, alhamdulillah ketika pasca konvercat di Linggasari kembaran di Kiai Said kemarin, Kiai Said Suyuti kemarin, pasca konferensi, kemudian kita menunggu susunan kabinet yang kayaknya kemarin agak lama ya, menteri-menterinya Pak Kiai Imam itu tarik ulur. Nggak tahu saat ini termasuk orang yang bagaimana kok bisa akhirnya menjadi posisi keren sekali ya. Saya sangat bersyukur ketika mendengar kabar siapa yang didawuhi oleh PH atau terutama Ketua PC Banyumas untuk LD, ternyata beliau guru kita, senior kita, sahabat kita nyamannya nyebut beliau Gus Abdul, yang secara pribadi saya jauh sebelum di JRA, jauh sebelum beliau jadi LDNU, saya sering derakan sahabat saya nyebutnya Mas Fahmi, yang kenal dengan beliau, saya dikenalkan awal dari beliau, sehingga kami sudah punya memori lama secara pribadi kenal dengan beliau, sehingga ketika LD-nya Gus Abdul bagi kami ini sebuah sesuatu yang akan melempangkan jalan dalam minimal soal komunikasi. Sahabat sekalian, kami dari PC sudah sowan kepada Kiai Imam, selaku PC, kami sudah sowan ke Gus Abdul secara pribadi maupun secara institusi, kami sowan ke dalam beliau untuk berkomunikasi. Siang hari ini beliau pulang rawuh, tentunya nanti dengan hormat kami mohon untuk bisa memberikan sambutan pengarahan sekaligus nanti untuk membuka secara resmi acara musyawarah cabang ini. Ini adalah musab yang pertama, ya, karena musab yang pertama ya nggak bisa dievaluasi apanya, mau dibandingkan dengan apa? Ini kan yang pertama. Jadi kalau pandangan misalnya kursinya kurang empuk, dahalnya kurang enak, atau biasanya meja registrasi itu Fatayat IPP, kenapa nomor saya kayak pengaturan nih, pertama jadi dibandingkan dengan yang kapan? Ini yang pertama. Yang sidik yang orang ya bumbung barang registrasi ini lanang, biasanya IPP kongkong karuan kota. Ya ini mau dibandingkan dengan musab yang mana? Ini musab yang pertama. Jadi ya segala kekurangan dari panitia mohon untuk bisa diikhlasi, ya diterima dengan legowo. Alhamdulillah dari PW hadir. Ini Gus Abdul kami kenalkan. Ini PW kebetulan domisili di Banyumas. Yang berjenggot ini
Wahabi sudah tobat. Dan Mbah Rokan senior kita di JRA dalam konteks ilmu ruqyah itu beliau suhunya suhu. Jadi ini sudah di atas suhu loh pokoknya. Ini beliau kebetulan salah satu yang didhawuhi oleh Muswil Haris Hasil Muslim menjadi satu pengurus di PW, kemudian Mbah Awal. Nah, karena beliau kebetulan domisili di Banyumas, kami kemarin komunikasi dengan Ketua PW Pak Yai Naim. Beliau domisili di Jepara. Beliau menyampaikan bukan soal saya siap nggak siap Pak Mustoli, saya sangat berkeinginan isosoan kemutan mendoan karo kopi Banyumas. Misalnya soal biaya untuk usaha ya saya ada anggaran, soal waktu bisa diatur. Kenapa saya harus mendelegasikan? Karena ini dalam rangka pemberdayaan Korwil ya, wilayah. Karena kalau kemudian ada muscap kok beliau langsung turun, Korwil ki nyambut gawe anake iki gitu. Kayak gorak kanggo yo langsung ngomong apa-apa. Bisa ngalah aneh ya kan nyambut gawe. Ini bahasa paling nyamannya begitu. Belum menyatakan ini bukan karena saya enggak mau, bukan karena saya enggak, tapi kemarin di Purbalingga katanya Bu masih apa Bu Nisa artinya Korwil yang ditugaskan dalam muscap. Ya, jadi mbok jenengan dari PAC menanyakan ini paling mau rawuh apa karena saya kan dulu waktu Muswil bersaing dengan beliau dan saya kalah. Beliau rival dari luar enggak. Jadi beliau enggak ragu karena ingin memberikan Korwil. Nanti kita akan dipimpin dalam beberapa sidang-sidang inti oleh Mbah Awal. Nanti Mbah Rokan yang moto. Sekali-kali Mbah Rokan moto ya. Karena gambarnya menceng. Terima kasih sekalipun Mbah Awal, Mbah Rokan. Nanti mohon beberapa sidang inti, terutama nanti akan mendomisioner PC atau kepengurusan kami, mohon untuk harus ditunggu sampai selesai karena legalnya muscap ini ketika ada wajah kalian berdua. Hari ini Anda sangat istimewa. Hari ini. Besok nggak tahu. Forum ini jenengan kunci betul. Saya tadi sama Pak Sekjen kita bahkan bahwa ya kubra duit mubah ya karena yang mendomisioner kami. LD nggak punya hak dalam hierarki organisasi. Jadi hari ini Anda bisa pasang regam ya, jaduk megang apa, nanti kita siapkan apa nanti ya. Bentar ya Pak. Khusus hari ini ya, nanti jam 3 sudah lewat. Ya Allah. Perhatian yang kami muliakan, ini khas NU ya, jadi saya kira saya guruan tapi bukan menyepelekan forum, bukan meremehkan momentum, bukan, tapi ya itu khas NU dan saya harap ini dirawat. Saya mengacak dengan susah ini karena yang saya ingat betul adalah dawuh dari Kiai Asep Saifuddin Halim, Profesor Dr. Kiai Asep bin Kiai Abdul Halim Loyo Munding, salah satu orang dekatnya Bapak Sepuluh. Ketika munas di sana, saya sengaja nyolong sowan dan saya pakai kunci baju pergunu karena beliau kan ketua umum pergunu. Saya sowan matur satpam katanya sulit istirahat macam-macam. Saya pakai baju pergunu langsung maju ke satpam sampaikan dari PC Pergunu Banyumas mau sowan kepada menghadap beliau. Satpamnya gemeter. Jare nyong jadi ya ora jare nyong kan apa yang terus masuk ke dalam tiba-tiba saya tunggu yang dari Pergunu mana tadi ya? Boleh sih tapi jangan lama-lama. Karena beliau ketua umum Pergunu. Jadi ketika saya pakai baju Pergunu saya sengaja bawa. Saya masuk dilalah, beliau lagi dipijit. Akhirnya kan kemudian dalam suasana santai sekali di ruang tengah, satpamnya bilang jangan lama-lama, ya sudah hilang ambiar semua itu protokolernya karena beliau dipijit. Mas ya nggak apa-apa sambil gini. Ceritanya panjang, tapi yang saya ingat betul, JRA itu apa? Jadi munas kami yang perdana bersatu itu digelar di pesantren Amanatul Ummah di Pacet Mojokerto. Tuan rumahnya kan beliau. JRA itu apa mas? Sedikit saya sampaikan. Saya salut sama JRA. Kemarin itu baru saja untuk munas Yayasan IK, untuk munas organisasi IK, untuk munas lembaga X, itu semua saya support. Panggung teratak makan habis 2 miliar, habis ini. JRA ketika mau munas ini, istri saya itu lagi ngitung duit, udah kita siapin miliar angkanya. Tiba-tiba itu panitianya bilang, kita udah ada uang dari mana? Dapat sponsor dari mana? Katanya iuran. Apa betul iuran mas? Ini editan saya ya, kok ngomong gue borak aja kayak gue, ini editan saya. Ini kami urut. Beliau sempat diam lama, tolong lanjutkan. Sebagian dari organ NU hari ini sudah keluh lidahnya karena sponsor. Tolong JRA pertahankan kemandirian. Maka jangan berharap sahabat-sahabat peserta nanti masuk daftar kemudian
Dapat tasnya anak fotonya gambar selamat calon bupati duduk nggak ada. Saya pastikan tas yang Anda bawa itu uang saya dan teman-teman. Catat betul itu, saya serius. Ya. Ini menjelang 2024 November menjelang suksesi. Saya lebih dari satu link yang kalau saya minta untuk nanggap epic hari ini supaya meriah, ada biduan tampil supaya keren bisa. Tapi saya tidak mau saya tersandra oleh itu. Maka walaupun kita duduk seperti ini, sebegitu bannernya pun sebegini kecil, tapi ini uang kita, uang kita. Sekali lagi uang kita. Di sini tidak ada sponsor apapun. Tas Anda tidak akan ada foto siapapun, tidak ada siapapun. Ini murni kita. Kita pertahankan nilai-nilai kesantrian, nilai kemandirian, nilai-nilai keikhlasan. Soal kurang ini kurang itu yang sifatnya aksesoris, mohon maaf Gus Adun, untuk bisa dimaafkan. Kalau wah itu menyalahi tata organisasi, ya sedikit-sedikit menyalahi tata organisasi, mohon dimaafkan. Yang penting ruh utama kita. Karena dawuh ya sebenarnya, tolong Mas, sebagian ini belum dawuh, sebagian organ NU sudah agak keluh karena tersandra oleh sponsor. Kepengen acaranya meriah, kudu diwening kae. Akhirnya baru sing jadi ketuanya sing meriah. Deban ya kayak gitu. Ya gimana wong sekedar ngucap aja harus nyusus sama orang. Habis ngucap ketuanya yang tinggal. Kalau kita gagal, selesai ini kita mau ngomong apa, mau teriak apa, selagi itu kita yakin benar, insya Allah aman, nyaman, tenang. Silakan siapapun ketua yang terpilih, besok nggak akan ada yang WA jenengan, tidak ada yang ngancam jenengan. Kemutan lagi muscap, nggak ada. Kemutan apa muscap di daerah, aman. Ini laporan, Mbak. Tolong sampaikan ke Ketua PW bahwa Muscap Banyumas bersih, murni, konsekuen. Ya, tidak ada sponsor. Sampai gelasnya gelas ya murni ya sendiri. Itu kebanggaan bagi kami Gus Adun, itu nilai. Karena saya ingat ketika saya pernah milih bocah kuliah, kata anak-anak mahasiswa katanya nilai yang harus kita pegang, kita usung. Kalau di sahabat Isra kan PMI, seorang anak muda yang harus dimiliki adalah idealisme. Kalau idealisme sudah nggak punya, kiamat. Gitu. Maka di CA saya ingin pegang itu. Rompi itu Anda yang bayar, Anda yang beli. Rencana itu Anda yang bayar. Acara ini kita yang iuran, kita pertahankan ini, kita lanjutkan ini. Karena sebagian kita telah berangkat dari santri, nilai kesantrian adalah kemandirian dan keikhlasan. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.